pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat ya, mengenai suatu berita yang cukup fenomenal, yaitu mengenai adanya salah satu maskapai yang sempat menarik ya peredaran snacknya itu karena di dalam kemasan snacknya itu ada gambar dari anak pejabat seperti itu guys. Dan untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika seperti itu. Nah, menurut pendapat Erika sekarang, karena Erika juga sempat membaca juga kan terkait dengan berita tersebut kan gitu. Apakah sekarang begini loh Erika, dengan memasang wajah ya dari si anak pejabat itu dalam kemasan snack, itu sebenarnya itu apakah di sini itu kemudian menjadi salah satu hal yang pertama itu dilarang. Kedua, apakah kemudian sekarang itu anak pejabat kalau memang dia itu menerima endorsement itu apakah juga tidak boleh tampil seperti itu, Erika? Silakan. Kalau aku pribadi sih ini bukan masalah boleh nggak boleh sih kok. Mungkin lebih cenderung ke etis dan tidak etis ya kan. Maksudnya gini, kan kalau orang lihat nih kan jadinya oh mentang-mentang bapaknya ini gitu ya. Terus habis itu dia mungkin tahun 2024 mau ikut capres gitu kan. Ini omongannya kan seperti itu. Kalau aku bilang sih itu, tapi kalau dari sisi pribadi dalam artian kalau emang mungkin dia bukan ya gimana juga kalau orang itu ditaruh di sebuah packaging itu berarti kan niatnya mau viral, mau supaya dikenal oleh masyarakat banyak kan gitu. Jadi kalau aku bilang sih ini cuma masalah etis nggak etis sih. Maksudnya ya itu tadi sih kalau aku bilang rasanya kok kurang etis ya gitu loh. Aku aja kalau ini ya sebisa mungkin nggak ada orang yang tahu papaku siapa kan gitu. Jadi istilahnya hanya terkait dengan etis atau sama yang tidak etis saja ya Rika. Karena kan istilahnya kan mestinya kalau istilahnya mau dimasukkan dalam produk kemasan, ya mungkin itu ya apa namanya jangan yang menggunakan perusahaan milik negeri. Yang swasta aja deh mungkin boleh ya. Karena kan atau kalau emang dia ambasador gitu ya kan kadang-kadang ada suatu produk yang mereka perlu brand ambassador gitu kan ya it's okay gitu aku sih it's okay cuman karena ini dimasukkan ke sebuah kemasan yang kemudian dibagikan ke salah satu maskapai nasional akhirnya kan yang menjadi polemik kan di situ toko. Jadi memang istilahnya mestinya sih apa istilahnya mungkin ya alangkah baiknya itu kita punya maskapai juga yang menyortir juga ya terkait dengan kira-kira ini bisa berimplikasi enggak terhadap hal-hal yang memang bisa menimbulkan kegaduhan kan begitu Erika. Nah, lalu apakah sekarang itu kalau menurut pendapat Erika itu di sini itu kalau memang ada yang mengatakan oh ini nanti ada unsur dugaan ini masuk ke arah nepotisme. Nah, apakah di sini Erika juga sepakat kalau memang adanya wajah tadi ya dari si anak pejabat itu kemudian sekarang itu mengarah ke arah nepotisme seperti itu, Erika? Kalau aku lihat dari awalnya sih emang snack ini sebelum pakai kemasannya ini emang sebelumnya emang sudah ada di maskapai ini ya maksudnya sekian tahun yang lalu emang dia dipakai untuk snack karena mungkin di maskapai ini kan kalau dulu mungkin zaman dulu kita dapat makan habis itu kan berkurang terus nih seiringnya waktu akhirnya cuma dapat biasanya sih roti diplastikin gitu ditaruh di box sama air mineral biasa gitu. Cuman semakin kesini mungkin karena pandemi akhirnya yang dibagikan adalah snack ini gitu loh. Jadi kalau aku bilang mungkin
bukan nepotisme ya, karena basicnya emang Snack ini dari awalnya sudah mensuplai maskapai ini. Cuman karena mungkin aku kurang begitu update untuk beritanya. Cuman aku dengar-dengar kan akhirnya dia membeli saham di pabrik snack ini kan, dan mungkin akhirnya snack ini memutuskan untuk melakukan rebranding atau dan lain-lain. Ya itu tadi sih aku bilang sih it's okay selama itu tidak ke maskapai nasional kayak gitu. Karena memang ini soalnya melibatkan pihak maskapai yang secara nasional begitu Erika, sehingga ini muncul berbagai macam spekulasi terkait dengan adanya dugaan ini bisa mengarah ke nepotisme dan segala macam kan begitu Erika. Nah, lalu kalau kembali kepada konteks kebijakan kan dari maskapai itu yang pada endingnya pun dia juga memutuskan untuk menarik ya kemasan tersebut dan kemudian dengan adanya rencana mau diganti dengan yang polosan. Nah, apakah di sini Erika juga sebenarnya begini loh, apakah secara istilahnya apa ya, secara kepentingan itu apakah di sini itu pengaruh nggak sih ketika kemudian maskapai ini menarik snack yang sudah cukup fenomenal seperti ini? Itu Erika. Kalau aku bilang ngaruh sih kok, karena ini kan masalah image ya, gimana juga kan akhirnya dari pihak airlines-nya mungkin gerah juga ya dengan pemberitaan yang seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menarik dan mengganti untuk snack tersebut. Jadi kalau aku bilang sih ini ya itu tadi balik lagi, ini masalah etis nggak etis sih basicnya gitu loh. Kalau seandainya snack ini ada di airline swasta dalam artian ya nggak apa-apa, mungkin lebih sah-sah aja ya, terserah dia mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita pernah lihat ada satu chef Indonesia gitu menciptakan mereka punya makanan terus akhirnya dipakai di airlines, itu orang-orang tidak ada yang komentar, tapi mungkin karena ini adalah maskapai nasional dan notabene adalah BUMN dan kemudian dia menjadi wajah di snack itu, akhirnya orang-orang banyak komentar. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi karena melibatkan mungkin itu aja ya terkait dengan maskapai yang sudah berskala cukup besar dan itu juga kemudian menjadi pengaruh juga buat hal-hal yang seperti ini kan begitu Rika. Nah kalau kembali lagi kepada konteks awalnya kan ini berarti kan memang ada yang memvideokan kan, jadi seorang penumpang ini kan dia kebetulan dapat snack itu Erika. Nah apakah seperti begini loh, kalau misalkan itu tidak ada video, apakah kemudian di sini itu pihak maskapai ini kira-kira kalau menurut Erika itu dia menarik enggak terkait dengan kemasan tersebut? Seperti itu Erika. Kalau aku bilang mungkin kalau nggak ada video nggak jadi viral ya. Kalau maksudnya ya orang ya who give a shit, maksudnya nggak care lah gitu loh. Mau ngapain. Cuman karena ini di videoin dan banyak yang lihat dan akhirnya viral dan akhirnya itu yang membuat mungkin maskapai jadi gerakan gitu, diberitain yang enggak lah. Jadi memang dia juga berusaha juga dengan menarik snack itu kemudian istilahnya meminimalisir ya berbagai macam info-info yang kurang tepat seperti itu, bahkan juga tidak seperti itu kan begitu Rika. Nah, kemudian kalau kita lihat dari konteks hukumnya ya, kan sekarang itu juga ada undang-undang tentang yang mengatur mengenai bahwasanya semua penyelenggara negara itu dilarang untuk terlibat dalam praktek KKN sendiri. Nah, kalau menurut Erika sebenarnya, apakah sekarang itu kita punya lembaga negara tersebut itu sebetulnya tuh memang sudah cukup optimal nggak sih Erika dalam menekan berbagai macam praktek KKN tersebut Erika? Silakan. Kalau hari gini mungkin KKN itu sudah banyak jauh berkurang ya. Maksudnya nggak seperti dulu lagi. Cuman ya di mana-mana namanya KKN tuh ya pasti jamak lah, pasti ada kan gitu. Mungkin tidak seheboh yang dulu kayak gitu. Cuman ya aku balik lagi sih kalau masalah KKN tuh kan kadang-kadang gini, selama kalau kita memiliki kapasitas melakukan suatu atau kita bisa
taruhlah ada project apa, terus kita bisa ngasih harga yang murah gitu dengan kualitas yang sama. Kalau aku bilang sih it's okay gitu. Isunya kan untuk KKN adalah orang-orang ini yang tidak memiliki kualifikasi tertentu dan akhirnya mereka mengambil job-job atau mengambil project-project dan akhirnya project-project itu menjadi berhenti atau kadang-kadang over budget karena yang mereka lakukan itu dengan spek yang di bawah itu, kayak gitu-gitu sih kalau aku bilang. Jadi memang istilahnya tergantung dari berbagai macam case-nya ya Rika, terkait dengan apa yang menjadi KKN dan juga istilahnya terkait dengan berbagai macam faktor penunjangnya terkait dengan kok bisa adanya unsur KKN itu bagaimana kan seperti itu. Nah, kalau kita lagi kan memang istilahnya sekarang itu momennya kan juga mungkin juga ini kalau snack itu juga terkait dengan berbagai macam hal-hal yang cukup ya bernuansa seperti politik seperti itu. Karena sebenarnya begini loh, apakah sekarang itu misalkan kalau andai kata ya, misalkan kalau si pihak maskapai ini kemudian tidak menggunakan snack tersebut secara massal, apakah di sini kemudian menjadi bentuk kerugian mungkin buat si anak pejabatnya atau kemudian di sini justru malah pertama itu ya tidak berefek apa-apa sih buat si anak pejabat ini sendiri seperti itu. Kalau aku bilang efek nggak efeknya sih mungkin ya dia dapat viralnya sih kok yang jelas ya kan. Cuman kalau dari sisi produsennya dari pabriknya ya mungkin mereka pasti dirugikan karena dengan penarikan kemasan tersebut mereka akhirnya mau nggak mau harus mengganti dengan kemasan lain. Itu kalau aku bilang itu pasti ada cost di situ kalau aku bilang gitu. Jadi kalau memang harus terpaksa kemudian dengan mengganti snack lain karena udah mungkin terlanjur kontrak juga ya. Jadi di sini bisa muncul kerugian kan seperti itu. Nah, misalkan begini Erika, si pihak maskapai ini kemudian sekarang itu mengganti snack yang berwajahnya itu K-pop tanyaannya. Apakah mungkin sekarang itu juga menjadi persoalan? Kalau misalkan yang muncul itu K-pop-nya, gimana Erika? Kalau ya isunya tadi ya itu tadi sih kok. Kalau kebanyakan kalau brand ambassador adalah artis atau aktor atau apa ya dia singer kayak gitu-gitu. Jadi kalau mungkin yang K-pop atau yang yang dari K-drama gitu-gitu mungkin masyarakat lebih menerima dalam artian ya yaitu mereka mau branding mereka punya snack ya. Tapi kalau balik lagi kalau ini adalah wajah salah satu anak pejabat yang notabene lagi banyak gosip ya gitu di sekitar dia. Jadi akhirnya orang-orang pada gerah gitu loh ngelihatnya. Jadi memang karena kebetulan aja dia juga lagi banyak gosip juga dan juga selaku anak pejabat juga kan begitu Erika, sehingga di sini memunculkan berbagai macam spekulasi ya kan begitu. Nah kalau sekarang begini, kalau misalkan Erika sendiri misalkan andai kata ini selaku anak pejabat ya, kemudian Erika juga menerima endorsement ya mungkin bukan snack deh, mungkin di produk kosmetik kemudian atau apa yang kemudian itu dibagikan dalam suatu perusahaan yang berskala juga nasional bukan maskapai. Nah di sini kemudian ketika itu menjadi viral, apakah di sini Erika juga merasa loh itu kan hak saya selaku pegawai negara juga menerima endorsement gitu Erika, gimana? Kalau aku pertama yang jelas meskipun papaku bukan pejabat di Indonesia ya, aku pasti ngomong aku nggak akan mau. Maksudnya, aduh, hari gini malu lah, kok ngapain juga gitu loh. Cuman ya balik lagi, itu adalah hak seandainya emang dia ngomong itu hak saya. Iya benar itu hak dia. Cuman ya balik lagi, ini kan masalah etis dan tidak etis kan gitu. Kalau seandainya dia dengan di endorse salah satu produk, terus penyebaran atau di market di masyarakat tidak menggunakan BUMN atau
entah itu departemen-departemen pemerintah atau mungkin apa yang berhubungan dengan pemerintah, mungkin orang-orang bisa nerima. Cuma ya itu tadi balik lagi karena dia ini adalah maskapai nasional yang notabene ada BUMN, akhirnya jadi viral dan ramai. Jadi bisa dikatakan mungkin salah tempatnya ya untuk promosi ke snacknya kan gitu. Jadi pas ya itu juga emang saya juga pikir ya mungkin juga ada juga faktor dari momen yang salah juga, kemudian juga salah dipromosikan juga ya bisa seperti itu. Nah, kemudian begini lah Erika, lalu kan sekarang itu ini juga menjadi salah satu berita yang cukup ngehits kan begitu Erika. Nah, kalau mau pendapat Erika sendiri, sebetulnya itu aslinya kalau memang sekarang itu si pihak snack itu juga andai kata ya, kan itu cuma sebatas dia memasang karikatur bukan wajah asli. Nah, apakah itu juga salah satu upaya untuk meminimalisir adanya polemik seperti ini? Gitu. Silakan. Kalau masalah karikatur aku kurang tahu ya, kok cuman mungkin itu dari segi estetika aja, karena kadang-kadang kan untuk suatu produk dalam artian kemasan itu mungkin lebih baik dalam bentuk karikatur atau mungkin apa ya anime kayak gitu-gitu lebih lucu mungkin ya ketimbang foto asli seseorang kayak gitu. Kalau aku bilang mungkin dari itu aja sih, bukan dari dia mau les viral atau apa sih, rasanya sih enggak. Oke, nah kalau kita kembali lagi kepada konteks perusahaan snacknya, kan itu dia itu kan salah satu UMKM juga Erika yang memang ada di negara kita. Dan istilahnya kalau dari yang pro dengan adanya wajah tersebut itu mereka mengatakan oh ini itu justru untuk meningkatkan agar kita punya UMKM ini bisa naik kelas Erika. Jadi kan harus ada salah satu sosok yang bisa mempromosikan dengan maksimal. Nah, kalau menurut Erika di sini, apakah itu juga setuju dengan yang seperti itu? Atau menurut Erika ya, iya enggak mesti juga. Gimana Erika? Iya, aku sih bilang basicnya balik lagi itu it's okay kalau seandainya dia mau sebagai ambasador atau apa itu kalau buat aku sih oke aja, apalagi ini adalah salah satu UMKM Indonesia yang mungkin aku terus terang aku suka banget ya sama snacknya. Kadang-kadang kalau kongko sama temanku aku pasti beli ini satu box gitu kan, dimakan rame-rame kayak gitu. Cuman dia balik lagi kok itu tadi tempatnya mungkin yang nggak pas dalam artian oke aku mau jadi brand ambassador, tapi ya itu tadi mungkin ya dia mungkin dijual di masyarakat bebas, mungkin masyarakat nggak terlalu nggak terlalu pusing ya, maksudnya nggak ngurus juga gitu kan. Cuman karena ini dibagi-bagikan di maskapai nasional, itu yang akhirnya menjadi polemik, yang akhirnya semua orang akhirnya harus mau nggak mau harus menjawab gosip nasional kan gitu. Jadi itulah yang memang istilahnya menjadi persoalan. Jadi sepertinya hanya salah tempat aja sama salah momen aja ya dalam mempromosikan kan begitu. Oke, kemudian untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat para netizen ini apa Erika? Kalau buat netizen Indonesia, aku acungin 2 jempol kalau masalah begini. aku sih setuju, maksudnya dengan orang yang memviralkan, dengan ya mungkin dia yang ngelihatnya mungkin ya itu tadi dari etis dan tidak etis. Jadi kalau mungkin sebagai salah satu brand ambassador atau siapapun itu ambassador dari suatu produk, mungkin bisa dilihat lagi sebelum menerima job tersebut adalah tempat marketingnya di mana, pasarnya seperti apa. Mungkin itu yang harus, nggak cuma duit aja ya, maksudnya nggak terima duit aja terus kita ya udah terserah dia mau gimana. Cuman itu mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Kalau saya pribadi ya pemirsa terkait dengan snack tersebut itu memang bukan mengarah ke istilahnya adanya nepotisme dan segala macam, karena kalau menurut saya sih itu adalah murni memang di sini itu adanya kesalahan momen aja, dan juga saya yakin sih istilahnya pihak maskapai juga sama itu juga mengira ya ini kan memang
ya snack yang mereka juga udah biasa gunakan untuk konsumsi dari pihak penumpang. Jadi ya masalah adanya karet tersebut mungkin awalnya sih ya maskapai juga tidak terlalu mempersoalkan yang bagaimana seperti itu. Jadi ya di sini ya kalau menurut saya ya murni itu hanya sebatas ada beberapa orang yang memang kurang suka ya kalau adanya snack itu, kemudian kebetulan juga wajahnya juga si anak pejabat, jadinya ya mereka merasa sedikit terganggu dengan munculnya seperti itu. Gitu ya guys. Oke. Bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya. Bye-bye.